Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala ali baitihi thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Teman, sahabat semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Izharuz Zain, syarah ta'liq terhadap kitab Uqudul Lujain, karangan Abu Mustafa Asad Abdul Qadir Jilani dari Jawa Barat. Semua kitab ini terdiri dari 460 halaman, sudah sampai di halaman 263. Qala al-musannif wa syarih rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi ma fid dharaini amin ya rabbal alamin. Sebelumnya ceritanya sedikit. Jadi Sayyidah Fatimah mengeluhkan, beliau capek kan, giling, gandum segala macam, nggak ada pembantu. Kemudian Nabi datang ke batu giling tadi, Nabi membaca basmalah, akhirnya batu giling itu berputar sendiri. Ya, itu cerita sebelumnya. Cuma hadisnya hadis maudhu. Andaikan ini bukan hadis maudhu, tentunya ini menunjukkan kepada mukjizat Nabi. Kata Abu Mustafa. Ini saya baca. Ini, falamma sami'an nabiyyu, maka manakala mendengar oleh Nabi alaihissalatu wassalam kalamaha akan ucapannya Sayyidah Fatimah, qoma, Nabi bangun, waja'a dan datang ianya Nabi ila roha kepada batu giling. Wa akhadha sya'ira biyadih, mengambil oleh Nabi akan gandum dengan tangannya, al-mubarakati, tangan yang penuh berkah, asyarifati, tangan yang mulia. Wa wada'ahu, dan meletakkan oleh Nabi akannya syair firraha, di batu giling tadi ya. Waqala, dan Nabi berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Fadarat, maka berputar ianya batu giling, berputar sendiri. Nah, saya baca ta'liqnya. Jadi di luarnya Uqudul Lujain, ini ta'liqnya. Kemudian Nabi berkata, waqala bismillah. Nabi berkata bismillah. Apa maknanya? Aiduri ya roha. Artinya, dengan nama Allah berputarlah kamu wahai batu giling. Nah, duri ya roha bismillah ya. Berputarlah kamu wahai batu giling bismillah dengan nama Allah. Kama yadullahu qawluh, sebagaimana yang menunjukkan baginya oleh sabdanya Nabi. Nabi di depannya menyatakan uskuni biiznillah ya. Sesudah batu giling itu menggiling semua gandum yang ada, Nabi bilang uskuni, diamlah kamu biiznillah. Atau bisa juga maknanya atuhanu bismillah, saya menggiling dengan menyebut nama Allah. Nah, itu. Tadi matannya fadarat wahdaha biiznillah, maka berputar ianya batu giling wahdaha sendiri, biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah. Berputar sendiri. Ini saya baca langsung ya. Qaulu fadarat wahdaha, berputar ia sendirinya dengan izin Allah Ta'ala. Lau sabatal hadisu, jikalau sebutlah oleh hadis, andaikan hadis ini sebut, andaikan hadis ini sahih. Nah, tapi ternyata hadis ini nggak sahih, sudah beliau jelaskan di awal kan. Andaikan sebut hadis ini, maknanya andaikan hadis ini sahih, la adadna hadhihi min mu'jizatihi. Sungguh kita anggap akan ini, batu giling bisa berputar sendiri, bagian dari mukjizatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Cuma saya nggak sahih kan. Nah tadi batu giling berputar, fasara yahuttu laha sya'ira biyadihil mubarakah. Maka jadi ianya Nabi itu yahuttu, mana yahuttu yadha'u. Jadi ianya Nabi meletakkan ia baginya batu giling, asy'ira akan gandum biyadihil mubarakah, dengan tangannya Nabi yang mulia kan. Begitu gambaran dalam hadis ini. Wahiyat taduru wahdaha, dan dianya batu giling itu berputar ya wahdaha sendirinya. Batu sabbihullah ta'ala, dan bertasbih ianya batu giling, memuji ia akan Allah Ta'ala bilughatin mukhtalifah, dengan bahasa yang beda-beda. Hatta faragha syairu, hingga habislah oleh
gandum semua. Selesai semua gandum. Faqala Nabi, maka berkata oleh Nabi alaihi salatu wasalam, lirraha bagi batu giling, uskuni biiznillah ta'ala. Diamlah kamu dengan izin Allah Ta'ala. Masa kanan, maka diam ianya batu giling, wa natakat dan berbicara ia biiznillah dengan izin Allah. Allazi antaka Allah yang telah membuat bertutur ianya Allah kulla syai'in akan segala sesuatu. Apa yang dikatakan oleh batu giling? Ajaib ini cerita, tapi tidak benar ya. Jangan lupa cerita ini tidak benar. Faqalat maka berkata ianya batu giling bilisanin fasih dengan bahasa yang fasih Arabiyyin, bahasa Arab. Ya Rasulullah, kata batu giling, walladzi ba'atsaka bil haq, demi zat, demi Allah yang telah mengutus ia akan engkau dengan kebenaran. Diutus nabiyan sebagai nabi dan rasul. Lau amartani, andaikan engkau memerintahkan aku ya Rasul, an atuhana sya'iral masyriq, bahwa aku giling akan semua gandum di timur dan di barat, latahantuhu kullah, sungguh aku giling akannya syair, akannya gandum, kullahu seluruh. Nah itu kata batu giling ya. Kita lihat ta'liq dulu sebelum kita lanjut. Tadi wa kadza qauluhu tusabbihullaha ta'ala bi lughatin mukhtalifah. Ini kan dia bertasbih, ini kan mukjizat Nabi, andaikan ini sahih. Qauluhu faqalat bilisan fasihin arabiyyin kan. Dah ini. Fasaran nabiyyu tadi, fasaran nabiyyu jadilah nabi ayyahuttu. Yahuttu maknanya yada'u, meletakkan. Tadi qauluhu fasal kanan, maka diam ianya batu, wa natakat bertutur ia biiznillah dengan izin Allah, Allah antaka yang membuat bertutur ianya Allah kulla syai'in akan segala sesuatu. Faqalat maka batu giling tadi berkata dengan lidah. Bukan masa lidah, bukan berarti dia punya lidah kan. Lisan fasih maknanya dengan bahasa yang fasih, bahasa Arab. Itu nadhiruha, bermula perbandingannya ini riwayat. Itu maruya, itu hadis lain yang diriwayatkan dari Aqil ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu. Annahu qala, nah, bahwa sungguhnya Aqil itu berkata iya. Ada hadis lain yang mirip-mirip. Safartu ma'an Nabi, saya musafir bersama Nabi alaihi salatu wasalam. Fara'aitu minhu salasata asya'a. Maka saya melihat dari Nabi ada 3 hal. Ini kata Aqil bin Abi Thalib kan, saya musafir bersama Nabi, saya lihat dari Nabi ada 3 hal. Fastaqarra al-islamu fi qalbi bisababiha. Maka tetaplah oleh Islam dalam hatiku dengan sebabnya 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Fadzakaraha, maka menyebut ianya Aqil akannya perkara. Nah, cuma saya enggak beliau sebutkan semua kan, cuma disebut qala berkata ianya Aqil, wasani ghalabanil atsyu. Yang kedua, perkara yang kedua ghalabani. Ghalabanil atsyu. Mana ghalabani menguasai akan aku oleh rasa haus. Aku haus banget. Fatalabtul ma'a falam ajidhu, maka aku mencari akan air, maka tidak aku dapati akannya air. Nah, kata ini kan. Faqala Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, "Is'ad ila hadzal jabal." Naiklah kamu ke ini bukit. Aqri'ahu minnis salam, bacakan olehmu kepadanya bukit dariku akan salam, kata Nabi. Naik ke bukit, sampaikan salam saya. Wa qul lahu, katakan olehmu ya Aqil bagi bukit, in kana fika ma'un fastini. Jika adalah pada dirimu hai bukit itu air, fastini. Siram aku dengan air itu, beri aku air. Qala, kemudian Aqil berkata, fasa'idatul jabala, aku naik ke gunung, ke bukit itu. Wa qultu lahu ma qala an-nabiyyu. Aku katakan bagi bukit akan apa yang telah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famastatmamtul kalama, maka tidak aku sempurnakan akan kalam hatta qalal jabal, hingga berkatalah oleh bukit di kalam yang fasih dengan kalam yang fasih. Belum selesai aku berbicara menyampaikan apa yang dikatakan Nabi, aku mendengar bukit itu berkata. Apa kata bukit? Qul li Rasulillah. Katakan olehmu bagi Rasulillah, ana mundu yaumi anzalallahu hadhil ayah. Aku mulai dari hari menurunkan oleh Allah akan ini ayat. Ayat apa yang dimaksud? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga olehmu akan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bermula bahan bakarnya neraka itu manusia dan batu. Kata bukit, semenjak Allah menurunkan ayat ini, abki minal faza, aku menangis karena takut. Takut an aku nadzalikar hajar, takut bahwa adalah aku itu batu yang dimaksud. Karena gunung itu gunung batu, khawatir gunung itu takut dia jadi bahan bakar neraka, dia menangis.
Yang ujungnya gara-gara dia menangis, mengeringlah seluruh air yang ada pada dirinya. Artinya, akil tetap tidak dapat air. Kan? Falam yabqa fiyya ma'un, maka tidak tersisa pada diriku oleh air, kata bukit. Cuma hadis ini juga nggak sahih. Nggak sahih juga ini. Auradahu fi durratin nasihin. Membawakan oleh Syekh Haubawi. Fa'il aurada huwa kembali ke Syekh Haubawi. Membawakan oleh Syekh Haubawi akan ini hadis dalam kitab Durratun Nasihin. Ini tabah cetakan Darul Arqam. Safhah 165. Nah, jadi pemilik Durratun Nasihin menukil dari Raunakil Majalis. Qala muhaqqiquh, berkata oleh pentahqiqnya Durratun Nasihin. Apa kata beliau? Lam ajid lahu aslan fi kutubil hadis. Tidak aku dapati baginya hadis akan asal sama sekali dalam kitab-kitab hadis. Nggak ada dalam kitab hadis yang mewujud. Nah, adapun kitab Raunakil Majalis bukan kitab hadis kan, kitab cerita. Nah, jadi kalau kita nggak baca ta'liq ini, kita nggak paham status hadisnya kan? Masya Allah nih. Nah, itu. Ini sama. Yang di dalam tadi sama dengan yang di luar nih, yang belum kita baca. Tadi kan, sakanat diam ya wana tokat berbicara ya dengan izin Allah, Allah yang membuat berbicara segala sesuatu kan? Faqalat berkata ya nyabatu giling bilisanin fasihin arabiyyin ya Rasulullah waladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan wa rasula. Lau amartani andaikan engkau memerintahkan aku agar aku menggiling seluruh gandum di timur dan di barat la tahantuhu kullah. Sungguh aku giling akannya gandum, seluruhnya gandum. Wa inni sami'tu fi kitabillah. Ini yang di depan ini sama dengan yang ada dalam Durratun Nasihin. Wa inni sami'tu, sesungguhnya aku mendengar dalam kitab Allah, yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun. Tadi udah kita maknai. 'Alaiha, di atasnya neraka itu malaikatun, ada malaikat-malaikat ghiladun. Malaikat-malaikat yang kasar, yang enggak punya rasa kasih sayang. Syidadun, malaikat-malaikat yang keras. La ya'sunallah, tidak pernah maksiat mereka malaikat kepada Allah. Ma amarahum, terhadap apa saja yang Allah perintahkan mereka. Ayaf'aluna ma yu'marun, mereka melakukan apa yang mereka diperintahkan. Malaikat itu sangat patuh kepada Allah karena dia ditugaskan untuk menyiksa, sehingga malaikat itu nggak punya rasa kasih sayang. Nah, itu semenjak mendengar ayat ini, batu giling itu takut tadi. Fakhiftu ya Rasulullah, maka aku takut wahai Rasulullah, an akuna, bahwa adalah aku minal hijaratil lati, dari batu-batu yang masuklah mereka batu annara, ke dalam neraka. Cuma dalam kasus yang kalau dalam Durratun Nasihin ini bukan batu giling, bukan. Gunung ya, gunung. Beda dikit. Faqala Nabi, maka berkata oleh Nabi alaihi salatu wasalam, absyiri, bergembiralah kamu hai batu. Fa innaki min hijarati kasri Fatimah az-Zahra fil jannah. Sesungguhnya engkau itu bagian dari batu istananya Fatimah az-Zahra dalam surga. Engkau nggak akan dimasukkan neraka. Engkau jadi batu istana Fatimah. Nah, itu kan ceritanya. Nah, bahwa tambah supaya mudah dihafal kan. Bahwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Enggak pakai fawa juga boleh. Itu mudah biasanya. Daraba yadribu darban wa madraban fahuwa daribun wa dzaka madrubun. Nah, kemudian fa'inda dzalika farihatir roha. Ketika itu Nabi menyatakan absyiri. Farihatir roha, senang, gembira, bahagialah oleh batu giling tadi. Wastabsyarat, senang ia, wasakanat, dan diam ia. Nah, kita baca lagi ya. Oh, udah. Ini nggak ada ta'liq ini di dalam. Faqala Nabi, maka berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, libnatihi, bagi putrinya Nabi, yakni Fatimah, Sayyidah Fatimah. Apa kata Nabi? Lau sya'allahu ya Fatimah. Andaikan Allah mau wahai Fatimah, la tohanat lakir raha. Sungguh menggiling bagimu oleh batu giling wahdaha, sendirinya. Andaikan Allah mau, batu giling itu akan menggiling seluruh terigumu. Engkau nggak perlu kerja. Itu cerita kan?
Walakin aradallahu ta'ala ayyaktuba lakil hasanat. Tetapi berkehendaklah Allah Ta'ala bahwa menuliskan oleh Allah untukmu akan kebaikan. Jadi setiap pekerjaanmu melayani keluargamu itu ada nilai pahala. Itu poin yang pengen disampaikan dari hadis ini. Walaupun hadis palsu. Nah, tapi kita lihat ini bagian ujungnya. Ini ada ta'liqnya. Qauluhu walakin aradallahu ta'ala ayyaktuba lakil hasanat itu qalal hafidh. Berkatalah oleh Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani fi Fathil Bari. Nah, inda syarhi hadis Aliyil Mutaqaddam. Nah, ini Ibnu Hajar ini berkata ketika mensyarah hadis Sayyidina Ali yang terdahulu. Apa kata Ibnu Hajar? Qala at-Tabari, berkata Syekh at-Tabari. Yu'khadhu minhu, dipahami darinya hadis. Anna kulla man kanat laha taqatun minan nisa. Bahwa sungguh setiap orang yang adalah baginya orang itu kemampuan dari para istri. Jadi man di sini istri. Kalau kita artikan bahwa sungguh setiap istri yang adalah baginya istri itu kemampuan ala khidmati baitiha untuk melayani rumahnya. Fi khubdin dalam membuat roti, atau tahnin atau dalam menggiling, atau ghairi dzalik atau selain demikian, anna dzalika bahwa demikian itu tidak wajib ia kepada suami. Nah, ini kan menyalahi dengan aturan kan, biasanya semua ini kan tugas suami. Nah, tapi kata Ibnu Hajar ini dipahami dari hadis di atas. Kalau perlu menggiling, buat roti segala macam, kelihatannya nggak wajib kepada suami. Karena Sayyidah Fatimah melakukannya sendiri. Idza kana ma'rufan anna mislaha yalidzalika binafsi. Tapi ada syaratnya. Nah, setiap perempuan yang adalah, setiap istri yang adalah baginya kemampuan. Dan nisa kepada melayani rumahnya dalam membuat roti atau menggiling atau lain-lain. An-nadhir demikian itu layal zamu tidak wajib ia kepada suami. Tidak wajib kepada suami idza kana. Bila ada ia nyaman di atas, yaitu istri, itu ma'ruf. Itu sudah dimaklum, anna mislaha, bahwa sungguh orang yang sepertinya istri tadi, yalidzalik, mengurusi ia akan demikian dengan sendirinya. Maknanya, kalau perempuan sudah biasa melakukan semuanya sendiri, ketika sudah jadi istri kita, dia pun tetap melakukannya sendiri ya. Tapi kalau biasa dia mewah di rumah orang tuanya, udah berkali-kali ketemu ya, selalu dilayani, ada asistennya, ada pembantunya. Ketika jadi istri kita, kalau kita mampu, harus memberikan seorang asisten ya kan, untuk membantu berbagai macam pekerjaan rumah. Waalaikumsalam Ustaz Fadil. Waalaikumsalam Ustaz Usman. Nah itu. Bagaimana cara beliau memahami hadis itu? Kok begitu hukumnya? Kan gitu. Wajhul akhdi, sisi pengambilan. Sisi pengambilan, beliau ingin menjelaskan bagaimana beliau cara memahami hadis itu. Wajhul akhdi, adapun sisi pengambilannya anna Fatimah, bahwa sungguh Sayyidah Fatimah, lamma sa'alat abaha, ketika meminta oleh Fatimah kepada bapak beliau sallallahu alaihi wasallam al-khadimah, seorang pembantu, lam ya'mur zaujaha, tidak memerintahkan oleh Nabi akan suaminya Fatimah bi ayyakfiyaha, bahwa mencukupi ianya suami akannya Fatimah akan demikian. Jadi kan tadi kasus di atas, cerita di atas, Sayyidah Fatimah minta kepada Nabi kan, berikan saya seorang budak gitu. Tapi Nabi nggak nyuruh, nggak memerintahkan Sayyidina Ali untuk menyiapkan budak segala macam, enggak. Itu berarti kan, sehingga Ibnu Hajar memahami itu nggak wajib kepada suami. Nah itu dari situ beliau paham. Sayyidah Fatimah manakala beliau meminta kepada bapaknya seorang pelayan, lam ya'mur, tidak memerintahkan oleh Nabi akan suaminya Fatimah, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bi ayyakfiyaha, agar mencukupkan ia akannya Fatimah akan demikian kebutuhannya. Satu, imma bi ikhdamiha khadimah. Itu tidak dilakukan oleh Sayyidina Ali. Nah, ada kala mestinya andaikan beliau melakukan, bisa saja imma ada kala bi ikhdamiha, memberikan pelayanan kepada Fatimah khadiman, seorang hadir. Au bistijari mayyaqumu bidzalik, atau menyewa orang yang akan melaksanakan demikian. Enggak juga. Nabi enggak menganjurkan kepada suami Sayyidah Fatimah ketika itu, enggak. Enggak diminta untuk membawakan seorang budak atau untuk mengupahin orang, enggak. Au bita'ati dzalika bi nafsihi, atau melakukan demikian dengan sendirinya. Enggak juga Nabi nyuruh Sayyidina Ali untuk menggiling. Nah, ya. Walau kanat kifayatu dzalika ila aliyan la amarahu bihi, andaikan adalah kecukupan demikian itu kepada Ali, kifayah kecukupan atau beban.
Jikalau adalah memadai demikian itu kepada Ali, la amarahu, sungguh memerintahkan oleh Nabi akannya Ali dengan demikian. Tapi Nabi nggak memerintahkan. Nah, kama amarahu ayyasuqa ilaiha shadaqaha. Sebagaimana memerintahkan oleh Nabi akannya Ali bahwa membawakan ia kepadanya Fatimah shadaqaha, akan maharnya, qabla dukhul. Nah, sebelum beliau hidup serumah, Nabi nganjurin Sayyidina Ali untuk membayarkan maharnya. Tapi dalam bagian giling menggiling tadi, Nabi nggak nyuruh. Dari situlah Ibnu Hajar menyatakan itu ditanggung istri sendiri. Itulah. Sebagaimana Nabi memerintahkan akan Sayyidina Ali ayyasuka, bahwa beliau bawakan kepada Fatimah shadaqaha, maharnya, qabla dukhul, sebelum dukhul. Ma'ana sauqas sadaq, bersama bahwa sungguh membawakan mahar, laisa biwajibin, itu tidak wajib. Tidak wajib bila istri ridha. Kan boleh ditunda kan? Tidak wajib. Idza radiyatil mar'ah an tuakhirahu. Apabila relalah oleh perempuan bahwa tuakhirah, menunda dianya perempuan akannya mahar kan? Fakaifa ya'muruhu bima laisa biwajibin alih. Maka bagaimana memerintahkan oleh Nabi akannya Ali dengan sesuatu yang tidak wajib kepadanya Ali? Wa yatruku ayya'muruhu bil wajib, dan meninggalkan oleh Nabi bahwa memerintahkan ia akannya Ali dengan yang wajib. Andaikan menggiling dari segala macam wajib kepada suami, mestinya Nabi nyuruh. Itu ceritanya. Tapi di sini hilang. Ini pendapat. Yang hukum seperti ini tentunya kita ambil di kitab fikih kan. Waalaikumsalam Ustaz Abdul Wafi. Wa haka Ibnu Habib an Asbaq, dan telah menceritakan oleh Ibnu Habib dari Asbaq dan dari Ibnu Majishun dari Malik. Ini beda lagi nih. Ini yang umum sering kita dengar. Apa hikayahnya? Anna khidmatal baiti talzamul mar'ah. Oh, bukan. Ini beda lagi nih. Beda dengan mazhab Syafi'i. Di sini bahwa sungguh melayani rumah. Khidmatal bait, pelayanan terhadap rumah, memasak, cuci segala macam. Itu talzamu, wajib ia kepada perempuan. Dalam kitab ini kan. Pelayanan rumah talzamu, wajib ia kepada perempuan, kepada istri, walau kanatiz zaujatu dzata qadarin, sekalipun adalah istri itu yang memiliki kedudukan, kemuliaan. Ini perempuan, istrinya tokoh lah ya. Tokoh kayak Segan kalau megang wajan misalkan. Segan megang wajan, tetap ini tanggung jawab istri. Bukan di pondok, Akhi Abdul Wafi. Enggak mondok nih, santri. Santri nganggur. Baca kitab sendiri. Itu. Sekalipun adalah istri itu zata qadarin, mempunyai nilai, wasyarafin, kemuliaan. Tapi di sini kata beliau, ini wajib pelayanan rumah dilakukan oleh istri walaupun istri itu hebat. Idza kana zauju mu'siran, bila suaminya fakir, susah. Ya. Qala, berkata ianya Ibnu Habib, Walidhali, karena ini alzaman nabiyyu, mewajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah, kepada Sayyidah Fatimah, bil khidmatil batinah, dengan pelayanan yang batin, wa aliyan bil khidmatit thahirah, mewajibkan oleh Nabi kepada Sayyidina Ali dengan pelayanan yang zahir. Ini saya nggak paham nih gimana maksud pelayanan batin dan pelayanan zahir. Pelayanan batin maksudnya mungkin tugas-tugas di dalam rumah ya. Tugas di dalam rumah ini kan karena sedang membahas tentang pelayanan rumah kan. Bukan melayani suami, bukan. Adapun pelayanan zahir mungkin tugas mencari nafkah segala macam, tugas Sayyidina Ali kan. Di luar. Mudah-mudahan begitu nih. Daerah Bekasi ya, Ustaz Abdul Wafi, Bekasi. Kang Maman, Bang Man, Kitab Izharuz Zain. Syarah Qudul Lujen. Wahaka Ibnu Battal, dan menceritakan oleh Ibnu Battal anna ba'da syuyukh, bahwa sungguh sebahagian para guru itu berkata iya. Datang Ustaz Irwan. Ini penonton khusyuk-khusyuk semua Ustaz Irwan, jadi nggak sempat megang layar. Iya, saya aslinya Aceh, tinggalnya bukan di Aceh. Orangnya orang Aceh.
Rantau, baca kitab di rantau ya salah, kan? Mengisi waktu kosong. Wahaka Ibnu Battal menceritakan oleh Ibnu Battal anna ba'da syuyukh, sebagian para guru itu qala berkata ia, la na'lamu fi syai'in minal asar, tidak kita ketahui pada sesuatu dari asar, la na'lamu tidak kita ketahui dalam sesuatu dari asar, maknanya dari hadis. Anna nabiyya rasul nabi alaihi salatu wasallam qada, memutuskan ya nabi kepada Fatimah, makna memutuskan mewajibkan oleh nabi kepada Fatimah bil khidmatil batinah, dengan pelayanan batin. Jadi nggak ada dalil yang menyatakan bahwa Sayyidah Fatimah itu diwajibkan oleh Nabi untuk melakukan pelayanan di rumah, wajib menggiling segala macam ini itu kan, nggak ada, nggak ada. Wa inna majarul amru bainahum ala ma ta'arafuhu min husnil 'ishrah wa jamilil akhlak. Hanya saja berlakulah oleh perkara di antara mereka Fatimah, suami beliau hanya saja berlakulah oleh perkara di antara mereka di atas apa yang mereka maklumi akannya perkara, min husnil 'ishrah, dari bagusnya pergaulan, wa jamilil akhlak, indahnya akhlak. Jadi memang udah sama-sama maklum lah. Suami kerja, istri melakukan kegiatan dalam negeri lah istilah kita kan. Urusan istri di rumah, membenahi apa yang perlu dibenahi suami, yang mencari rezeki di luar rumah itu udah biasa. Jadi nggak ada dalil dari Nabi bahwa Sayyidah Fatimah, Nabi wajibkan kepada Sayyidah Fatimah untuk menggiling gandum segala macam dan seterusnya, nggak ada. Cuma dalam kitab fikih dibahas kan, tugas itu semua tugas suami. Tapi Masya Allah kan, istri mau bagus. Wa amma an tujbaral mar'atu ala syai'in minal khidmah fala asla lahu. Adapun bahwa dipaksa seorang istri kepada sesuatu dari pelayanan tadi, paksa suruh nyuci. Nyuci bukan bajunya sendiri, baju suami semua dicuci. Nggak boleh. Wa amma an tujbara, adapun bahwa dipaksa akan istri ala syai'in kepada sesuatu dari pelayanan tadi, fala asla lahu, maka tidak ada asal baginya. Tidak ada asal, maknanya tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Balil ijma'u mun'aqidun ala anna ala zawji mu'nata zawjati kullaha. Bahkan ijma' sudah terkait, terbuat, terjadi, mun'aqid. Bahkan ijma' sudah terjadi bahwa sungguh kewajiban suami ala anna zawji, ala anna ala zawji, bahwa sungguh kewajiban suami itu membiayai istri kullaha, seluruhnya biaya. Biaya masak, biaya cuci, biaya gosok kalau perlu, semua tanggung suami. Masya Allah, enak banget jadi istri. Itu kalau ketemu suami yang mampu. Nah, kalau nggak ada, Masya Allah. Makanya istri banyak pahalanya. Cukup ibadah wajib saja, tapi karena banyak melakukan. Itu niat aja sedekah ketika mencuci baju suami, masak untuk suami kan. Niat sedekah, Masya Allah. Nah, jadi walaupun ibadah-ibadah sunnah kurang, yang penting yang kan dihatta idza shalla khamsaha, bila perempuan salat 5 waktu, wa shoma syahraha, puasa Ramadan saja kan. Nah, selebihnya udah patuh kepada suami, Masya Allah, masuk surga. Share pakai PT, pakai VT. Share yang mana saya share? Nggak paham juga saya. Udah. Lanjut. Wa naqala at-Tahawi al-ijma'a, dan telah menukil oleh Imam at-Tahawi akan ijma' ala anna zauja, kepada bahwa sungguh suami laisa lahu ikhraju khadimil mar'ah. Menukil oleh at-Tahawi akan ijma' kepada bahwa sungguh suami itu tidak boleh bagi suami ikhraju, mengeluarkan pelayan, mengeluarkan pembantu istri dari rumahnya. Ini ceritanya istri udah punya pembantu di rumah. Istri udah punya pembantu di rumah, pembantu itu wajib digaji oleh suami. Tiba-tiba suami pengen memecat tuh pembantu, udah nggak usah kerja, biar istri saja, biar istri saya kerja sendiri. Nggak boleh itu, nggak boleh nih. Nah itu. Nah, ijma' kepada sungguh suami tidak boleh bagi suami untuk mengeluarkan pembantu istri dari rumahnya suami. Maknanya nggak perlu pembantu lagi lah. Istri kerja sendiri nggak boleh. Ya. Fadalla ala annahu yalzamuhu, maka menunjukkan kepada bahwa sungguhnya suami, yalzamu, wajib kepadanya suami,
Nafakatul khadim oleh biaya pelayan tadi ya. Gaji asisten. Ala hasabil hajati ilaih di atas ukuran kebutuhan kepadanya khadim. Jadi kalau memang sudah ada pembantu. Kalau nggak ada, kalau mampu cari-cari. Kalau nampak jadi ya. Ya, nak senang rinang macam ya. Mau rinang ayam kekem ni. Ayam kekem le cabut. Kalau melu gade baje, kalau melu gade baje baru kan kalau melu ke jemur. Belum selesai jemur baju sekarang udah gosok pakaian kemarin yang udah kering. Belum selesai gosok udah masak. Selesai masak udah cuci piring. Selesai cuci piring udah anak pulang minta makan. Belum selesai nyiapin makanan anak udah suami minta kopi gitu kan. Banyak tugas. Insyaallah. Jadi istri harus dibahagiakan. Ya Allah mudahkan. Ya, dah. Kembali ke mantan. Tadi Nabi berkata kan, andaikan Allah mau batu giling itu muter sendiri, giling sendiri dia. Walakin aradallah, tapi Allah kepengen ayat tu balakil hasanah, bahwa Allah tuliskan untukmu, hai anakku akan kebaikan-kebaikan. Wa yukaffiri wa yukaffiru laki say'a, dan meleburkan, menghapus oleh Allah untukmu akan keburukan-keburukan. Wa yarfa'a laki darajat, dan mengangkat ianya Allah untukmu akan banyak derajat. Ya, ini lanjut lagi. Cuma sayang ini hadis ini enggak sahih, sayang. Apa kata Nabi selanjutnya? Ya Fatimah, wahai Fatimah, ayyuma mura'atin tahanat li zawjiha. Siapapun istri menggiling ia untuk suaminya, giling tepung untuk bikin roti ke suaminya. Masya Allah nih, istri harus pintar bikin kue. Ayyuma mura'atin, siapapun istri tahanat yang menggiling ia li zawjiha untuk suaminya wa auladiha untuk anak-anaknya, illa melainkan kataballahu laha, melainkan menuliskan oleh Allah untuknya istri bikulli habatin dengan setiap biji yang ia giling, dengan setiap biji dari gandum tadi hasanah, satu kebaikan. Bayangin 1 liter gandum sekali giling berapa biji kan? Ya beras. Wa maha anha sayiatan, menghapus oleh Allah darinya istri akan satu keburukan, wa rafa'a laha darajatan, mengangkat oleh Allah untuknya istri satu tingkatan. Boleh, itu lebih bagus lagi ya. Langganan aja GoFood. Langganan GoFood setiap hari. Kalau istri nggak bisa masak, suami yang masak. Ustazah Khalisah. Saya baca lagi matan ya. Ya Fatimah, wahai Fatimah, kata Nabi, ayyuma mura'atin ariqat 'inda tahiniha. Ini zaman dulu banget nih. Karena masih giling, sekarang kan nggak giling lagi. Wahai Fatimah, siapapun istri yang berkeringat ia 'inda tahiniha, ketika menggilingnya. Menggilingnya istri li zawjiha untuk suaminya, illa melainkan ja'alallahu bainaha, menjadikan oleh Allah antaranya istri dan antara neraka sab'a khadadik. 7 parit dijauhkan dari neraka. Lanjut dulu ta'liq di dalam ya. Ta'liq tadi belum selesai saya baca. Tentang khadim, pelayan rumah tangga. Wa qala Syafi'i wal Kufiyun, berkatalah oleh Imam Syafi'i dan oleh Kufiyun. Ini apa hubungannya dengan Kufiyun ya? Kufiyun kan mazhab nahwu ya. Atau mungkin maksudnya di sini ulama-ulama Kufah ya. Berkatalah oleh Imam Syafi'i dan ulama Kufi, yafridu laha, menentukan ianya si suami untuknya si istri dan untuk pelayannya si istri an-nafakah, kan nafakah. Idza kanat mimman tuhdamu, bila ada ianya istri dan orang-orang yang perlu dilayani. Artinya kalau istrinya orang-orang yang perlu dilayani, nah, artinya dari awal sebelum kita menikah dia sudah dilayani di rumahnya kan. Itu kata mazhab Syafi'i berkewajiban untuk suami memberikan pelayanan. Itu cari budak tadi atau cari karyawan. Asisten. Waqala Malik, berkata oleh Imam Malik dan Laits dan Muhammad bin Hasan, yafridulaha, menentukan ianya si suami untuknya si istri dan untuk pelayannya idza kanat khatirah. Apabila ada ianya istri itu khatirah. Ini khatirah maknanya mudah-mudahan dia istimewa ya. Khatirah kan bahaya kan. Ya mudah-mudahan maksudnya di sini dia punya kedudukan istimewa, masih sama seperti di atas.
Wasyadda ahlu zahir dan syadlah. Ini syad maknanya keluar dari aturan. Syad kan nadir kan? Syad maknanya melenceng dari aturan. Telah syadlah oleh ahlu zahir. Ada orang-orang mazhab-mazhab zahiriyah namanya berpegang kepada teks secara zahir, mereka menyatakan. Faqalu mereka menyatakan, laisa 'ala dzauji ayyukhdimaha. Tidak wajib kepada suami memberi pelayanan ia kepada suaminya. Walau kanat bintal khalifah, sekalipun ada ayahnya. Istri itu putri khalifah. Walaupun nikah dengan putri khalifah, tetap dia nyuci sendiri, masak sendiri. Ini aneh ini, ahlu zahir aneh. Masya Allah. Bang jago Ustaz ini saya baca kitab ringan. Kalau kitab berat-berat saya nggak paham juga. Nah, tadi qaulu yukaffiri wa yukaffiru laki udah kan? Meleburkan ianya Allah darimu. Laki maknanya anti. Minal qamhi qala fil misbahil munir. Al hintatu wal qamhu wal burru wahidun lah. Ini sama nih. Kamhon kita artikan gandum, hintah gandum, burun juga gandum sama. Nah, itu. Nah, ini ta'liq lagi nih, masih panjang ta'liq. Tadi qauluhu ucapan musannif di luar. Ya Fatimah, wahai Fatimah, ayyuma mar'atin tahanat. Siapapun istri menggiling ia li zaujiha untuk suaminya, wa auladiha untuk anak-anaknya illa kadaballahu, melainkan menuliskan oleh Allah untuknya istri ya. Qala Abdul Malik ibnu Habib, berkata oleh Abdul Malik ibnu Habib dalam kitab Adabin Nisa. Ya, apa di sana tertulis? Ya, di sana dalam kitab Adabin Nisa tertulis wa fil ghazli dalam menganyam. Menganyam. Wan nasji dalam nasji. Apa makna nasji itu perempuan yang bikin baju apa namanya? Kan ada alat tuh. Perempuan yang menganyam ya, menganyam juga. Memintal ya, memintal. Ya. Dalam ghazal dalam menganyam, memintal, nasji memintal, wattahni dalam menggiling, wal kanasi menyapu rumah kan. Wa nahwi hadhil a'mal dan seumpama ini pekerjaan, itulah bagi istri wa tajrun wa ihsan. Itu ada pahala. Bagi istri itu ada pahala wa ihsanun dan kebaikan. Maknanya dianggap istri melakukan kebaikan dan dia dapat pahala. Walaisa 'alaiha dzalika illa antasya dan tidaklah di atasnya istri demikian. Mana tidaklah tidak wajib. Pada dasarnya tidak wajib di atasnya istri oleh demikian. Meminta buat baju suami, menggiling, nyapu itu bukan tugas istri ya. Tapi kalau istri mau melakukan, Masya Allah, itu dianggap kebaikan. Kebaikan balasannya, kebaikan ada nilai pahala. Walaisa 'alaiha dzalik, tidak adalah. Mana tidak adalah, tidak wajiblah kepada istri oleh demikian. Illa antasya, kecuali dia mau suka-sukanya. Wala tukallafu an ta'mala illa ma khaffa 'alaiha dan tidak dibebankan akan dianya istri bahwa bekerja ia kecuali apa yang ringan ia di atasnya istri. Jadi kasih pekerjaan ke istri yang ringan-ringan aja. Zauji itu istri boleh, suami boleh. Tergantung. Kalau sudah disebut suami sekali ada lagi zauji. Cuma dalam kitab biasanya zauji suami, istri zaujah kan pakai ta kan. Tapi zauji juga boleh untuk istri. Justru kata para ulama yang fasih itu, zaujun itu bisa berarti suami, bisa berarti istri, tergantung konteksnya. Dalam Al-Quran Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah, uskun anta wa zaujuka. Nah, tinggallah kamu hai Adam wa zaujuka dan istrimu. Nggak pakai ta, zauju, maknanya pasanganmu. Nah itu, di segi lughat begitu. Dari siyak kita paham, walaupun nggak pakai ta, kita paham yang dimaksud suami apa istri kan. Wala tukallafu an ta'mala tidak dibebani akan dianya istri bahwa bekerja ia illa ma khaffa 'alaiha. Kecuali apa saja yang ringan ia atasnya istri. Illa ayyakuna tadzawwajaha kecuali ada ianya suami menikahi ia akannya istri di atas ini syarat. Kecuali disyaratkan. Tapi kalau nikah tanpa syarat nggak boleh tadi, bukan nggak boleh, nggak wajib. Nyapu segala macam kan. Kecuali disyaratkan ini saya menikah dengan kamu dengan syarat kamu yang masak ya tiap hari. Nah, syarat kepada istri. Kalau istri mau boleh, jadi wajib.
Tadi kembali ke matan dulu. Siapapun istri yang berkeringat ketika menggiling, ya, ariqat. Kita lihat makna ariqat. Qauluhu ariqat fil qamus ma'a syarhih. Dalam kamus bersama syarahnya kamus, al-araku muharrakatan. Araku itu muharrakah. Berharokat arok kita baca. Apa makna arok? Al-araku muharrakatan rashhu jildil hayawan. Dalam kitab kamus tertulis bermula arok. Dalam keadaan berharokat arok itu rashhu. Rashhu keringat. Keringat kulit. Rashhu itu buih ya. Uap yang keluar dari kulit hewan disebut arak. Bahasa kita keringat. Wakat ariqa kafariha. Wadannya fariha yafrahu. Ariqa ya'raku. Nah itu. Perempuan yang berkeringat ketika memasak nasi kalau bahasa kita sekarang. Itu Allah jauhkan dari neraka 7 khanadik tadi ya. Khanadik parik. Jam'u khandak. Ya, perang khandak. Khandak mufradnya. Khanadik jamaknya. Wahwa hafirun haula aswaril mudun. Dianya khandak itu galian. Hafir. Galian yang ada di sekeliling pagar-pagar kota. Zaman dulu setiap kota itu dikasih pagar, benteng ya. Kemudian di sebelahnya kadang digali parit. Ya, digali parit. Bisa tujuannya untuk menghalangi musuh dan seterusnya. Parit besar maknanya ya. Nah, jadi seukuran 7 parit besar dijauhkan dari neraka. Ya, masak nasi aja kalau ikhlas, Masya Allah ya. Dapat pahala. Banyak pahala perempuan. Nah, nggak harus ke masjid, nggak harus dalam sajadah terus berzikir kan. Di dapur aja sambil nonton TikTok. Di dapur masak segala macam. Masya Allah. Ditulis pahala kebaikan. Kan gampang banget. Makanya banyak wanita dalam surga kan. Nah, tapi yang sering kita dengar banyak wanita dalam neraka. Justru banyak wanita dalam surga insya Allah. Karena kebaikannya banyak. Masih ada pemirsa? Coba ketik dulu dari mana aja. Dari mana aja pemirsa. Lanjut. Sambil makan pinang Pak Dedi ya. Saya udah dapat pinang nih Pak Dedi. Wah, pinang dari Aceh. Pinang tuh banyak pinangnya. Dari Aceh. Jeffrino Putra dari Aceh. 3. Nah, ini makin mantap kita baca kitab kalau ada pinangnya Ustaz kan. Sambil ngunyah pinang. Ya Fatimah, wahai Fatimah, ayyuma mra'atin dahanat ru'usa auladiha. Siapapun para istri meminyaki ia akan kepala anak-anaknya. Masya Allah nih. Setiap anak mau sekolah diminyakin rambutnya, disisir kan? Ada nilai juga. Siapapun istri dahanat meminyaki ia akan kepala anak-anaknya. Wasarrahathum. Menyisir ia akan mereka. Wa ghasalat siyabahum. Mencuci akan pakaian mereka. Ini lebih kepada hadis menggemarkan para wanita ya. Walaupun hadis ini tidak sahih. Wa ghasalat mencuci ia akan pakaian mereka anak-anaknya. Melainkan kataballahu laha menuliskan oleh Allah untuknya istri ajraman atau amah. Akan pahala orang yang telah memberi makan ia akan 1000 orang yang lapar. Wakasa al-fa'urian telah memberi pakaian ia 1000 orang telanjang. Kayak bersedekah 1000 helai pakaian. Kayak memberi makan 1000 orang kan? Kan berat juga ini. Bikin satu kenduri atau syukuran ngundang 1000 tamu kan berat nih. Nah ini cukup bagi istri meminyaki rambut kepala anaknya, menyisir rambut mereka, mencuci pakaian mereka. Cuma menggosok nggak ada di sini, dicampah lagi digosok kan? Masya Allah. Dipakaikan lagi. Anak-anak kadang suka orang tuanya, emaknya yang memakaikan pakaian. Yang keempat, ya Fatimah, wahai Fatimah, ayyuma mra'atin, siapapun istri, mana'at hajat di jiraniha, yang menghalangi ia akan kebutuhan tetangganya,
Melainkan mana'ahallah, menghalangi akannya istri oleh Allah Ta'ala anisyurbi, dari minum min haudil kausar, dari kolam kolam al-kausar pada hari kiamat. Nah ini berarti di sini anjuran kepada istri untuk membantu tetangga yang membutuhkan, kan? Dengan bantuan-bantuan yang ringan misalkan. Kalau ringan nggak perlu minta izin suami, kan? Kalau bantuan-bantuan yang berat harus minta izin suami dulu. Tak berat lemah pinang Tuhan kan pinang. Nah itu tadi. Ta'liq. Kita baca ta'liq. Qauluhu ya Fatimah ayyuma imra'atin dahanat ru'usa auladiha wa sarrahathum wa ghasalat siyabahum. Fihi. Dalamnya hadis di atas tadi, targhibuz zaujah, itu menganjurkan, menggalakkan. Menganjurkan istri ala rahmah, terhadap berkasih sayang bil aulad, terhadap anak-anak, wal qiyami bihadhanatihi, menjaga. Qiyam maknanya mengurus atau melaksanakan bihadhanatihi, menjaga mereka, wa tarbiyatihi, mendidik mereka, wa kafalatihi, menanggung mereka, kan? Jadi inti poin yang diambil dari hadis di atas, seorang ibu harus benar-benar perhatian kepada anaknya, kan? Nah, namanya anak kecil kan butuh perhatian, dan perhatian orang tua yang diberikan kepada anak ketika anak itu kecil sangat berkesan, ya. Sangat berkesan ketika anak itu sudah gede nanti. Assalamualaikum. Tengah long TikTok. Masya Allah, ada telepon. Qala al-Imam al-Ghazali fil Ihya. Berkatalah oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya, Inda bayani hukuki zauji, ketika menjelaskan hak-hak suami ala zaujah yang wajib atas istri, ya. Ketika Imam Ghazali menjelaskan hak suami atau kewajiban istri, apa Imam Ghazali katakan? Wa takunu musfiqatan ala auladiha, dan adanya istri itu musfiqah, yang penyayang, ala auladiha, terhadap anak-anaknya, hafizatan lis-satri alaihim, yang menjaga bagi menutup di atas mereka, menjaga mereka, menutup aurat mereka, kan? Kasiratal lisan, ada ianya istri itu kasiratal lisan, pendek lidahnya, ansab bil aulad, dari mencela anak-anak. Maknanya kalau bisa istri berusaha untuk tidak banyak mengomel anak-anak. Kalaupun mengomel, pakai bahasa yang baik lah, kan? Jangan mengutuk dia, dasar kamu bodoh, segala macam, malas, jangan begitu. Nah, jangan, ya kan? Jadi ketika orang tua ibu ngomelin anaknya, sisipkan doa-doa baik. Nah, kan gitu ceritanya, kayak kata penceramah. Nah, tapi kadang orang tua kan lupa juga, kan? Kalau ketika kita marah, semoga kamu jadi penghafal Quran gitu, Masya Allah, kan? Ngomelin anak dengan hal yang baik. Imam Ghazali menyatakan kasiratal lisan. Ada ayatnya istri yang pendek lidahnya, namanya pendek lidah, menahan diri. Ansabil aulad, dari mencela anak-anaknya. Jadi kalau sering kita menyebut anak bodoh, dungu, segala macam, kan? Akhirnya kena mental, ya. Jadi inferior. Wa muraja'ati zauji. Ya, ada ayatnya istri itu menahan diri dari murajaah. Murajaah namanya membantah suami. Jangan suka bantah suami. Suami belum selesai ngomong, udah ngomong dulu, kan? Kholisah dari mana ini? Kholisah. Nah, itu Bang Dedi, Pak Dedi itu tetangga saya. Istrinya masih satu. Waqad qala, dan sungguh berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa imra'atun safa'ul khaddain. Kata Nabi, saya dan perempuan yang safa'ul khaddain. Jadi saf'a ini hitam nih. Saf'a artinya hitam, khaddain pipi. Kata Nabi, saya dan perempuan yang hitam pipinya. Ini hitam pipi di sini maknanya begini, perempuan itu putih biasa, kan? Tapi karena dia kerja keras demi untuk anak-anaknya, suaminya sudah meninggal. Ini sudah cerita sebelumnya di atas. Seorang istri, suaminya meninggal, dia punya anak, dia rela nggak nikah demi bekerja memenuhi kebutuhan anaknya, hingga pipinya hitam tersengat matahari. Masya Allah, itu istimewa. Duluan masuk surga. Nah itu. Ana wa mra'atu saf'a'ul khaddain.
saya bersama perempuan yang terbakar pipinya, terbakar dengan matahari, kahataini fil jannah, seperti dua ini dalam sorga, seperti dari telunjuk dan jari tengah. Nah, kemudian menjelaskan siapa itu Saf'aul Khaddain, imra'atun ta'ayyamat, seorang perempuan yang menjanda ia dari suaminya. Nah, seorang perempuan yang menjanda ia dari suaminya, menjanda apa? Suaminya meninggal atau cerai. Wahabasat nafsaha ala banatiha, menahan diri ianya istri, menahan ia akan dirinya atas anak-anaknya. Hatta banu, hingga mandiri, banu mandiri mereka anak-anak. Au matu, atau hingga mereka meninggal. Dia rela kan mengorbankan kebutuhannya sendiri, rela nggak menikah, rela. Padahal menikah itu kan menjaga seorang istri, kemudian dia dapat nafkah dari suaminya, nggak perlu kerja keras. Tapi enggak, dia nggak mau menikah. Nah, pahalanya masuk surga duluan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, haramallahu ala kulli adamiyyin al-jannah. Mengharamkan oleh Allah kepada setiap manusia akan surga, yadkhuluha qabli. Yang akan masuk ianya setiap orang akannya surga sebelum. Enggak boleh siapapun masuk surga sebelumku, kata Nabi. Ghaira anni anduru an yamini, selain saya lihat dari sebelah kanan saya. Fa idza imra'atun tubadiruni, tiba-tiba seorang wanita mendahului akan saya kepada pintu surga. Harus Nabi yang masuk surga duluan, kata Nabi kan? Tapi ternyata ada seseorang yang mendahului Nabi di pintu surga, dan orang itu perempuan. Perempuan. Fa'aqulu, maka aku berkata, ma li hadhihi tubadiruni. Apa? Kenapa si ini perempuan dia mendahului akan aku? Fayuqalu li, maka dikatakan bagiku. Ketika itu, cerita di atas, Jibril menyatakan kepada Nabi, atau malaikat menyatakan kepada Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad, hadhihi imra'atun kanat hasna'a. Ini adalah seorang perempuan yang ada yaitu hasna, cantik, jamilah, ya, kan? Hasna, cantik, atau baik, jamilah, jamil lagi. Ini dulu seorang perempuan yang cantik lagi baik. Wa kana indaha yatama laha, dan adalah di sisinya perempuan itu anak-anak yatim baginya perempuan. Dia punya anak yatim. Maknanya ayahnya meninggal, suaminya meninggal. Fasabarat alaihinna, maka sabar ianya istri atas mereka anak-anaknya. Hatta balagha amruhunna alladhi balagha, hingga sampailah urusan mereka anak-anak kepada alladhi yang sampai ia. Maknanya hingga anak-anak itu sudah gede. Fasyakarallahu laha dzalik, maka berterima kasih oleh Allah untuknya perempuan akan demikian. Kebaikan yang istri lakukan tadi terhadap anak-anaknya, Allah berterima kasih kepada perempuan tadi dengan cara Allah mendahulukan perempuan itu masuk surga. Insyaallah ya. Masya Allah. Intaha, ya, selesai kutipan dari Ihya. Qala Zabidiyu, berkatalah oleh Syekh Zabidi dalam syarah Ihya. Ya, ketika Syekh Zabidi mensyarah yang diceritakan oleh Imam Ghazali tadi, Syekh Zabidi berkata, as-suf'ah, apa arti suf'ah kan? Suf'ah tadi kan ada saf'aul khaddain, ya. Suf'ah bil dhammi dengan dhammah sawadun musyrabun bihumrah. Suf'ah itu hitam yang bercampur merah. Hitam campur merah. Safa'a ka'ataba wadannya. Safa'a ataba. Idza kana launuhu kadzalik, bila adalah warnanya itu seperti ini. Jadi kalau warnanya merah, kemudian hitam, ditambah hitam lagi kan. Kalau bahasa kita kayak melepuh gitu. Wahwa asfa. Wahwa asfa. Makna wahwa asfa untuk laki-laki, asfa. Laki-laki yang mukanya bercampur hitam, bercampur merah. Merah bercampur hitam. Wahya kalau untuk perempuan saf'a, artinya saf'a muannas, asfa mudzakkar. Rawa Abdul Malik Ibnu Habib, meriwayatkan oleh Abdul Malik Ibnu Habib dalam kitab Adabin Nisa, an Abi Rawadin, dari Abi Rawad, dari bapaknya Abi Rawad. Anna Rasulullah, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata ianya Rasul, ma ana wasaf'u allati sabarat. Tidaklah saya
Dan perempuan-perempuan, perempuan yang hitam mukanya tadi, yang bersabar ia di atas anak-anaknya, wahannat alaihim, lembut ia terhadap mereka, illa kahataini yaumal qiyamah, melainkan seperti dua ini di hari kiamat. Dua ini apa? Wa asyara bi isba'ihi, mengisyarah oleh Nabi dengan telunjuknya, dengan jarinya. Ya. Qila, dikatakan, ya Rasulullah, mas saf'a, mas sa'fa, bukan saf'a, sa'fa. Dari tadi saya baca saf'a, sebenarnya sa'fa, kebalik ya. Gak tahu mata saya jadi kebalik melihatnya. Yang benar bukan saf'a, sa'fa, sa'fa. Nah, mas sa'fa. Apa itu perempuan yang sa'fa ya Rasul? Qala, Nabi berkata, al-armalatul lati sabarat 'alan nikah. Janda-janda yang sabar ya dari nikah. Makna sabar dari nikah, enggak mau menikah lagi. Wa adharat wajhaha li syamsi, dan menampakkan ya akan wajahnya bagi matahari, hatta taghayyara, hingga berubah ianya wajah. Itu tadi ya, dalam bekerja. Disengat oleh matahari, kerja kebun, kerja sawah. Hautan ala auladiha, karena menjaga kepada anak-anaknya, wa qiyaman bihim, karena mengurus mereka. Masya Allah. Sya'fa. Jangan kasih nama Sya'fa. Zahra, bagus nama di atas tadi. Atau Hasna. Siti Hasna. Siti Jamilah. Kemudian satu lagi ta'liq di atas. Qauluhu, ucapan musannif di atas, ya Fatimah, wahai Fatimah, ayyuma mra'atin, siapapun perempuan, mana'an, menghalangi ia hajat tetangganya. Enggak mau membantu tetangga, padahal tetangga cuma pinjam pisau sebentar. Atau pinjam wajan, ya, enggak dikasih. Fihi tarhibuz zaujah. Dalam hadis di atas itu menakutkan. Tarhib maknanya menakutkan, mengancam istri. Anman'i, dari menghalangi hajat tetangga. Harus suka bantu tetangga. Ya. Fala tamna'uhum idzah taju. Maka tidak menghalangi ianya si istri akan mereka tetangga bila mereka butuh kepada seumpama makanan atau harta. Lakinnahu la budda, tetapi tidak boleh tidak, min izni zauji, dari izin suami. Artinya istri harus membantu tetangga, tapi jangan lupa minta izin suami ya. Tapi kalau kira-kira izin itu nggak harus tertulis, nggak harus terucap. Kalau perempuan mengira dapat izin, suaminya orang baik kasih izin, ya nggak apa-apa, langsung bantu kan. Ini tetangga udah kelaparan, nggak ada beras, masa kita nunggu suami dulu kan? Kasih dulu, insya Allah nanti suami kasih izin. Nah itu, perhatikan tetangga. Kama taqaddama fi hadis, sebagaimana terdahulu ianya dalam hadis. Dulu ada hadis di belakang. La yahillu laha an tut'ima min baitihi, tidak halal bagi istri memberi makan ia dari rumah suaminya. Illa biiznihi, kecuali dengan izinnya suami. Illa ratuba, kecuali makanan-makanan basah yang baru selesai dimasak. Ini ratuba. Masak rendang, masak sayur kan. Perbanyak kuahnya, kasih tetangga. Jangan kuah doang. Nah, memang hadis Nabi begitu. Hadis sahih nih. Tidak halal bagi istri bahwa memberi makan ya dari rumahnya suami, illa biiznih, kecuali dengan izinnya suami. Illa rutbah, kecuali makanan-makanan basah. Illa rutbah, kecuali yang basah. Minat ta'am, dari makanan. Alladhi yukhafu fasaduh, makanan yang dikhawatirkan akan rusaknya makanan. Bukan maknanya kita daripada rusak, mending bagi ke tetangga. Enggak. Memang makanan yang baru dimasak berpotensi untuk dia cepat rusak. Artinya makanan-makanan seperti itu dibolehkan, nggak perlu izin suami. Istri masak banyak, kasih tetangga, kiri kanan kan, kasih pakai mangkok. Nanti tetangga juga nggak mungkin kasih mangkok kosong kan. Gitu tetangga mau ngantar mangkok, udah isinya lebih hebat lagi. Kan begitu hidup bermasyarakat, Masya Allah, indah kan. Kita punya kue, taruh ke dalam mangkok, kasih tetangga. Tetangga mau balikin mangkok, diisi lagi. Begitu terus berputar, nggak habis-habis kan. Masya Allah. Nah, itu. Fa'in atau amat an ridho, jika memberi makan ianya istri dari ridhonya suami, kanalah mislu ajrihi, ini adalah baginya istri itu seperti pahalanya suami. Istri suka memberi, suami juga kasih izin, Masya Allah, dua-duanya dapat pahala. Fa'in atau amat bighairi iznihi, jika memberi makan ianya istri dengan tanpa izin suami,
Kana lahul ajru adalah bagi suami pahala, wa alaihal wizru atas istri dosa. Istri malah dapat dosa, suaminya dapat pahala. Masya Allah. Taklik lagi dikit. Udah sejam ya. Dikit lagi. Tatimmatun. Nah, ini pelengkap nih. Pelengkap. Al-qaulul jami' fi adabil mar'ah. Bermula perkataan yang lengkap dalam membahas adab-adab istri min ghairi tatwilin, dari tidak berpanjang lebar itu. Nah, ini kata beliau. Perkataan yang lengkap dalam menjelaskan adab-adab istri tanpa panjang lebar itu yang pertama, antakuna qa'idatan fi qa'ri baitiha. Bahwa ada ianya istri itu yang duduk di dasar rumahnya, dakhiliha, di dalam rumah. Pertama, istri selalu di rumah. Kalau mau keluar minta izin. Kalau ada darurat ya. Sebenarnya yang belanja juga suami. Suami ke pasar belanja. Tapi misalkan istri mau ke pasar ya boleh minta izin suami. Ya. Lazimatan lima ghazaliha. Adalah ianya perempuan itu yang melazimi. Yang melazimi, mananya yang menetap lima ghazaliha, bagi alat pintalnya. Jadi zaman dulu perempuan itu kerjaannya memintal. Suka bikin baju, bikin kain, buatan tangan, itu kan mahal nilainya kan sekarang kan. Bernilai seni, seperti daerah-daerah tertentu. Kalau bule-bule itu kita lihat di TV kan. Banyak yang jual hasil kerajinan tangan. Itu dibuat oleh tangan-tangan kreatifnya perempuan. Nah ini, lazimatan lima ghazaliha. Ada ianya istri itu lazimah, yang menetap lima ghazaliha, bagi alat pintalnya. Kamu mintal di rumah, pekerjaan rumah. Fa'innal ghazla linnisa kal kitabati lirijal. Karena memintal bagi perempuan itu sama seperti menulis bagi laki-laki. La tuksira su'udaha 'alal astiha. Tidak memperbanyak ayahnya istri akan naiknya istri kepada astiha. Astiha itu lantai atas, atap. Zaman dulu rumah orang itu, kalau kita lihat di film-film Arab itu kan rumah kayak tanah itu kan, atau batu di tembok itu, atap atas kan datar itu, bisa naik ke atas lihat-lihat kan. Kalau kita sudah sampai ke atas itu semua pemandangan terlihat. Nah ini sebaiknya perempuan jangan sering-sering ke situ. Kelihatan yang aneh-aneh nanti. Tidak memperbanyak ayahnya istri akan naiknya istri kepada atap-atap. Wal mawadhi'il murtafi'ah, dan tempat-tempat yang tinggi. Maknanya nggak apa-apa kita rumah bertingkat ya. Tujuan di sini maknanya gini. Jangan berada di bagian atas di tempat terbuka. Kita melihat orang lain melihat kita, itu intinya. Wala tuksira ittila'aha ala buyutil jiran wal aswat wasikaki, dan tidak memperbanyak ayahnya istri akan melihat-lihatnya istri kepada rumah-rumah tetangga. Masya Allah, rumah tetangga. Boleh main ke rumah tetangga, jangan sering-sering. Nanti kalau sering-sering ke rumah tetangga takut sakit. Lihat tetangga udah ganti gorden baru kan gitu. Pulang ke rumah jadi minta masuk. Lihat tetangga beli sofa baru. Nah itu tujuannya. Tidak memperbanyak ia akan melihat-lihatnya istri kepada rumah-rumah tetangga, wal aswa, ke pasar, was sikak, gang-gang ya. Sikak gang apa-apa ya? Coba lihat artinya. Wasikaki. Lupa saya artinya. Wasikak. Sukuk. Jalan-jalan kecil ya. Sikah. Bacanya sukuk. Gang-gang. Gang-gang kecil. Tidak memperbanyak ia akan melihat-lihatnya kepada rumah-rumah tetangga, ke pasar. Wah, sikak ini sikak ya. Di kamu sukuk. Gang-gang kecil. Min sukaben, dari lubang-lubang
Wakuan, kuan juga lubang. Wasyababika jendela-jendela. Syababik jendela kan. Maknanya di sini jangan sering-sering melihat ngintip-ngintip orang lewat. Sibukkan aja diri sendiri di dalam rumah, cari kegiatan. Watakuna kalilatal kalam li jiraniha, dan ada ianya istri itu yang sedikit kalamnya, sedikit pembicaraannya bagi tetangga-tetangganya. Jangan banyak, jangan banyak bergaul, artinya ngomong sepentingnya saja. Kalau sering-sering juga nanti kebablasan. Ada ianya istri qalilatal kalam, sedikit omongannya bagi tetangganya. Ai la tukhatibuhum illa fi darurati. Artinya tidak berbicara ia kepada mereka kecuali pada darurat. Mana darurat ini lebih dari hajat, pada hal-hal yang penting banget. Pada darurat-darurat daat yang mendorong ianya darurat kepada berbicara. Kalau nggak ada kepentingan ya udah. Wala tadkhula 'alal jiran illa fi halati tujibud dukhul. Tidak masuk ia kepada tetangga kecuali pada keadaan yang menghendaki ia akan masuk. Ada kepentingannya. Yakununa ala naba'in min dukhuliha, dan adalah mereka itu di atas pengetahuan dari masuknya. Artinya ketika kita mau datang ke tetangga, tetangga juga tahu. Jangan sampai kayak tamu tak diundang gitu. Jangan sedang waktu orang makan. Itu maknanya. Tidak masuk ia kepada tetangga kecuali pada keadaan yang menghendaki akan masuk, dan mereka tetangga itu ala nabain. Atas informasi dari masuknya. Tahu tetangga kita mau main. Fala tafja'uhum bidukhul. Artinya tidak mengagetkan ianya istri akan mereka tetangga dengan masuk tiba-tiba. Intaha ihya. Bersama syarahnya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Masyaallah. Kita titik sampai di sini ya, teman-teman semuanya, jangan panjang-panjang ngajinya kan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.